Hi everyone, welcome back to my channel. Di channel aku Jessina Anastasia. Dan di video kali ini aku bakal bahas tentang part-time job di UK. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu di luar sana juga banyak teman-teman yang butuh informasi tentang part-time job di UK khususnya. So, di video ini aku bakalan bahas yang pertama adalah regulation tentang kerja part-time di UK. Yang kedua adalah gimana sih cara mencari kerja part-time. Yang ketiga juga aku bakalan share tentang experience aku waktu kerja part-time di UK. Dan yang terakhir adalah tips-tips waktu kalian kerja part-time. So, without further ado, let's start the video sekarang. Yang pertama aku mau bahas tentang regulation kerja part-time di UK untuk international students. Nah, boleh nggak sih international students tuh kerja part-time di UK? Boleh banget teman-teman, dan regulasinya sesuai visa yang kita punya yaitu visa student. Nah, student boleh bekerja maksimal 20 jam per minggunya dalam term time. Jadi term time adalah masa aktif kuliah. Maksudnya kalau misalnya kalian masuknya dari September, mungkin kalian selesai ujian itu sekitar Mei. Jadi term time adalah hanya dari September ke Mei aja. Nah, waktu summer break contohnya, kalian boleh bekerja maksimal adalah 40 jam per minggu. Tapi ingat ya teman-teman, harus hati-hati karena meskipun kalian pingin banget untuk bisa dapat uang banyak, dapat pengalaman banyak dari part-time, terus waktu term time kalian kerjanya lebih dari 20 jam per minggu. Nah, itu bisa mengakibatkan visa student kalian dicabut gitu. Jadi lebih baik ikuti saja regulation yang sudah berlaku. Nah, jadi ketentuan ini tuh dibuat supaya para pelajar tahu kalau tujuan kita awalnya pergi ke luar negeri adalah untuk belajar, bukan untuk bekerja. Jadi lebih baik sebelum ada keinginan untuk kerja part-time, kalian harus merefleksikan diri dulu apakah kalian mampu bagi waktu antara bekerja part-time dan juga kuliah. Ini juga tergantung dari jurusan yang kalian ambil. Apakah jadwalnya padat atau tidak. Karena biasanya beberapa jurusan ada yang jadwalnya tuh padat banget. Apalagi kalau jurusan yang kalian ambil itu ada prakteknya. Saran aku buat teman-teman yang baru aja datang ke suatu tempat untuk kuliah di tahun pertama, lebih baik untuk tidak kerja part-time dulu, apalagi di semester-semester awal. Kenapa? Karena kalian datang ke tempat baru pasti harus beradaptasi dengan lingkungan baru, harus tahu kampusnya seperti apa, terus juga harus tahu workload dari jurusan kalian itu seperti apa, seberapa banyak, terus juga kalian harus berkenalan dengan banyak orang apalagi. Nah, kalau kalian kerja part-time mungkin ada batasan-batasan atau waktu-waktu yang limited yang kalian punya. Tapi, kalau kalian merasa bahwa, oh aku bisa bagi waktu nih, terus jurusanku kayaknya nggak sepadat itu sih, masih ada beberapa jam atau beberapa hari yang kosong. Nah, boleh banget kalau kalian mau kerja part-time. Tapi juga diingat ya, jangan lebih dari 20 jam per minggu. Ataupun kalian bisa ambil dulu kayak misalnya kurang dari 10 jam kerjanya per minggu. Untuk kalian bisa kayak mungkin adaptasi dulu, oh kalian lihat dulu, mungkin kerja part-time segini udah cukup. Atau nanti kalau kurang baru bisa tambah lagi jam kerjanya. Selanjutnya yang kedua adalah gimana cara cari kerja part-time di UK. Jadi ada dua macam kerja part-time yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kerja part-time di dalam kampus, dan yang kedua adalah di luar kampus. Nah, kalau di dalam kampus, contohnya adalah misalnya Student Ambassador, terus International Student Guide, Student Assistant, terus mungkin ada beberapa orang yang kerjanya di bagian IT, ataupun Research dan Survey University. Tapi balik lagi ya ke university-nya, karena setiap university pasti punya opportunity yang berbeda buat students-nya. Yang kedua adalah yang di luar kampus. Nah, ini banyak banget opportunity-nya, misalnya kalian bisa kerja di shop, bisa kerja di restoran, cafe, ataupun ada beberapa job misalnya di supermarket dan juga di charity work. Jadi di mana sih bisa cari kerja part-time itu?
Nah, yang pertama, kalau misalnya di dalam kampus, kalian bisa carinya langsung di website kampus. Biasanya pasti banyak banget opportunity yang diberikan untuk students. Terus yang kedua, biasanya informasi itu dibagikan juga melalui email. Jadi pastikan kalian itu regularly cek email kalian. Siapa tahu waktu kayak kalian dikirimin informasi mengenai ada loh part-time job atau available vacancy untuk job ini misalnya. Nah, kalian bisa tahu lewat situ dan langsung bisa apply. Dan yang ketiga adalah karena aku university-nya adalah di Queen's University Belfast, kita punya platform yang namanya My Future. Jadi kita bisa lihat semua vacancy yang available untuk part-time job ataupun untuk placement. Nah, di website My Future ataupun di application di mobile phone kita. Yang kedua adalah part-time job di luar kampus. Nah, ini bisa dari berbagai source ya, kalian bisa cari kerja part-time-nya, bisa kalian datang langsung ke shopnya atau ke restoran atau misalnya ke supermarketnya untuk ada nggak sih vacancy untuk kerja part-time seperti itu, kalian tinggal tanya aja, terus kalian bisa kirim CV kalian, ataupun ada juga beberapa website yang kalian bisa masuki dan kalian bisa lihat semua opportunity yang available. Misalnya contoh-contoh dari website tersebut adalah kalian bisa lihat di sini. Atau kalian juga bisa klik link yang ada di description box karena aku bakal taruh link-linknya di sana. Terus kalau kalian mau tanya, boleh nggak sih students yang under 18 tuh kerja part-time? Boleh banget ya teman-teman, tapi pasti ada perbedaan regulation untuk students yang under 18. Jadi kalau misalnya kalian under 18, kalian bisa dapat salary yang lebih rendah daripada students yang over 18 seperti itu. Nah, kalau kalian mau tahu range-nya untuk kategori umur maupun untuk salary-nya, aku bakalan taruh di sini. So, yang ketiga adalah aku mau share tentang experience aku waktu aku kerja part-time di Belfast, yaitu tempat aku tinggal dan juga berkuliah di Queen's University Belfast. Pokoknya dari aku first year sampai second year di university, aku sudah bekerja part-time di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, kalau di dalam kampus, aku bekerjanya adalah sebagai student ambassador dan juga sebagai influencer atau content creator-nya university. Nah, menurutku kalau role yang aku punya waktu kerja di university itu lebih ke fleksibel sih. Bukan yang kayak seminggu, oh aku pasti akan kerja 10 jam atau 12 jam. Itu enggak, tapi kayak jam kerja kita akan dihitung waktu kita dapat task. Misalnya dari staff dari university ngasih kita kerjaan, nah itu berapa sih jam kerja yang dikasih, seperti itu. Jadi untuk jam kerja totalnya seminggu akan diakumulasi dari berapa lama kita kerja selama seminggu dan juga berapa task yang kita punya. So far sih bener-bener enak, fun, dan juga fleksibel sih kerja di university karena bener-bener kayak bisa juga punya colleague yang sesama university student, kayak bahkan bisa jadi teman kita juga. Terus juga kita bisa kenal dengan beberapa staff yang take care of us dan juga kayak pokoknya in charge of student ambassador atau in charge of all the influencers di Queen's University Belfast, seperti itu. Benar-benar punya network yang bagus, apalagi sama staff-staff yang bekerja di university di bagian akademik. Terus selain itu waktu aku kerja jadi student ambassador juga ada beberapa event-event yang dikhususkan buat kita. Jadi kayak supaya kita bisa mengenal colleague-colleague kita lainnya. Terus juga ada kayak tea party, terus kayak gathering yang kita bisa sampai jalan-jalan ke luar kota bareng, seperti itu. Jadi bener-bener kayak build up connection dari satu student ambassador ke student ambassador lain. Jadi waktu kita bekerja, misalnya kayak kita chat with new students, nah kita bisa juga kayak have a teamwork bersama dengan other colleague gitu. Jadi saling bantu, misalnya kayak ada beberapa student yang mau ngobrol dengan kita, tapi dia mau ngambil jurusan yang berbeda dengan kita. Nah, kalau misalnya kita tahu colleague kita sesama student ambassador, dia ngambil jurusan yang sama student itu, nah kita bisa refer student itu ke colleague kita. Seperti itu. Jadi bisa saling bantu, saling support, dan it has been really fun sih menurutku.
kerja jadi student ambassador itu juga kadang aku dapat opportunity misalnya bawa campus tour buat agent-agent dari Indonesia yang mau mengenal lebih lagi tentang Queen's, ataupun ada beberapa students yang baru aja datang ke Queen's mau kayak lihat gimana sih Belfast itu, terus kayak Queen's University Belfast tuh seperti apa sih. Nah, biasanya aku juga bawa campus tour. Selain itu, biasanya Queen's juga ada webinar-webinar yang dikhususkan untuk anak-anak baru. Jadi buat mereka yang belum terlalu mengenal tentang Queen's atau yang mau tahu gimana sih experience jadi student di Queen's, nah biasanya aku juga diundang untuk menjadi speaker di webinar itu. Jadi bener-bener seru banget sih kerjaannya. Bisa mengenal banyak orang, komunikasi dengan banyak orang juga, dan bisa mengenal banyak colleague. Jadi ada teamwork deh, dan juga bisa menjadikan colleague kita itu bukan cuma colleague, tapi bener-bener kayak temen sendiri gitu. Kalau jujur sih menurutku kayak kerja di kampus bener-bener enak banget ya, karena pertama aman sih, mungkin kayak dibohongin seperti itu. Dan menurutku juga bayarannya atau paymentnya, salary-nya itu bener-bener kayak worth it sih. Sekarang aku bakal share tentang pengalaman aku kerja di luar kampus. Jadi aku pernah kerja sebagai style advisor atau sales assistant di clothing brand yang namanya Mint Velvet. Jadi location-nya kalau di Belfast itu ada di House of Fraser, Victoria Square. Jadi kalau di Indonesia ibaratkan kayak Matahari. Kan Matahari juga kayak ada banyak brand-brandnya kan. Aku kerja di salah satu brand yang terbesar yang ada di House of Fraser, yaitu Mint Velvet. Nah, proses untuk apply ke pekerjaan ini tuh berbeda dari waktu aku apply di kampus. Kalau di kampus, waktu jadi student ambassador itu aku apply, terus juga membuat video kenapa aku mau jadi student ambassador, terus ada interviewnya juga singkat. Nah, kalau yang waktu jadi content creator itu aku apply dan juga submit konten yang pernah aku buat, seperti itu. Tapi kalau yang waktu aku apply di pekerjaan di Mint Velvet, itu prosesnya adalah pertama upload CV dulu di website yaitu Indeed yang waktu aku pakai. Terus juga aku ada interview dari phone call, menggunakan phone call interview. Setelah itu ada lagi interview, face-to-face interview. Waktu itu bertemu langsung dengan manajernya di Belfast. Terus baru terakhir aku langsung diterima dan diberi kontrak kerja. Seperti itu. Kayak kontrak kerjanya isinya banyak banget. Dari salary, terus kayak job role-nya apa aja. Terus kayak pokoknya regulation waktu kayak misalnya kamu sakit. Jadi waktu aku kerja di Mint Velvet, waktu sambil kuliah, itu aku kontrak kerjanya adalah 12 jam per week. Per minggu. Tapi waktu aku selesai exam, aku juga langsung diberi tambahan jam kerja. Jadi bisa sampai kayak 30 atau 34 jam per minggunya, seperti itu. Jujur aku suka banget sih kerja di Mint Velvet karena job descriptionku banyak banget, including yang pertama adalah kan style advisor. Jadi kalau misalnya ada customer yang datang terus kayak tanya, enaknya baju ini di mix and match sama apa ya? Terus kayak warna ini cocok nggak ya kalau misalnya dipakai sama aku, seperti itu. Nah, kita tugasnya adalah memberikan advice tentang style yang bagus tuh apa sih. Terus juga kira-kira sama customer ini bajunya cocok nggak ya? Atas bawah kalau dipakai cocok nggak ya? Nah, selain jadi style advisor, aku juga menjadi sales assistant. Yang maksudnya kalau misalnya ada customer yang tanya tentang ukuran tertentu, kita bisa bantu untuk carikan di stockroom. Ataupun kita juga bantu restock, terus juga pasang tag untuk setiap item yang dijual sama Mint Velvet. Terus juga aku biasanya bantuin untuk ambil semua baju yang ada di fitting room, ataupun juga aku bantu di kasir, seperti itu. Jadi bener-bener kayak kerjaannya nggak bosen, karena banyak banget yang bisa dikerjakan. In terms of colleague dan juga manager yang aku kerja bareng, mereka bener-bener orangnya friendly banget, welcoming. Dan waktu itu aku adalah satu-satunya international student yang kerja di sana, dan aku merasa kayak nggak dibedakan sama sekali, bener-bener kayak semuanya sama, nggak local, nggak international student, semuanya sama. Apalagi waktu itu aku juga kerja kayak jadi part-timer yang paling muda. Pokoknya aku jadi employee yang paling muda di sana waktu itu. Tapi bener-bener mereka welcoming. Waktu aku ulang tahun, manajerku dan beberapa colleague itu memberikan hadiah.
Kayak seperti ini contohnya, kayak aku juga nggak nyangka sih mereka bakalan inget ulang tahunku dan juga memberikan hadiah seperti itu. Karena mungkin kalau misalnya aku kerja di tempat lain belum tentu aku diberikan gift seperti itu gitu. Dan waktu aku akhirnya kayak izin keluar karena aku mau pulang ke Indonesia untuk summer break dan akan melanjutkan placement di tahun ketiga. Dan mereka juga memberikan gift sebagai tanda appreciation mereka kepada aku karena sudah bekerja. Dan aku merasa kayak, wow, keren banget gitu bisa dikasih gift. Padahal keluar dari tempat kerja seperti itu. Karena nggak selalu semua tempat kerja bakal memberikan suatu tanda appreciation sebesar Mint Velvet. Terakhir, yang keempat adalah tips-tips waktu kalian kerja part-time. Yang pertama adalah lakukan dengan sangat maksimal. Dan kalian harus menganggap kalau kalian tuh bukan cuma kerja part-time atau kerja sampingan, tapi itu adalah main job kalian. Jadi setiap apapun yang kalian lakukan, task apapun yang diberikan ke kalian, kalian harus melakukan semaksimal mungkin. Pokoknya sebaik-baiknya kalian, give your best performance, give your best attitude supaya hasilnya juga semaksimal mungkin. Nah, mungkin awal-awal agak susah ya, kayak mau melakukan segala sesuatu tuh kayak, aduh ini padahal cuma kerja part time doang gitu. Tapi kalau misalnya kalian melihatnya dari sudut pandang kalau apapun yang aku lakukan harus yang terbaik meskipun ini kerja part time, ini kayak main jobku, I have my life on it gitu, seperti itu. Nah, kalian bakalan melakukan yang terbaik yang kalian bisa. Terus mungkin dari awalnya kayak agak susah kan, tapi lama-lama kalau kalian lakukan seperti itu terus akan menjadi habit gitu. Dari habit yang kalian lakukan terus, itu akan menjadi lifestyle yang kalian juga enjoy untuk lakukan. Jadi segala sesuatu yang kalian lakukan nggak cuma di kerja, nggak cuma sekolah, nggak cuma mungkin melakukan hal-hal yang simple dalam kehidupan kalian sehari-hari, itu kalian lakukan dengan semaksimal mungkin gitu. Itu akan membuat diri kalian lebih valuable. Yang kedua adalah make a good relationship with whoever you work with. Jadi nggak cuman sama colleague, nggak cuman pokoknya sama teman-teman sebaya, tapi juga dengan manager, pokoknya dengan siapapun yang kalian ketemu saat kalian bekerja. Karena kita adalah makhluk sosial yang juga membutuhkan orang lain, jadi benar-benar harus bersosialisasi dengan siapapun yang kita ketemu waktu kita bekerja. Karena pada saat kita juga kerjanya bagus misalnya, nah mereka bakal appreciate dan juga mereka bakal mengharapkan kita untuk kembali kerja di tempat itu. Karena kesempatan itu kayak datangnya itu bisa dari mana aja, kapan aja kan, kita nggak pernah tahu. Jadi mungkin aja kalau misalnya kamu kerjanya bagus, terus punya good relationship sama manager, sama colleague, tiba-tiba nih ada manager yang kayak, aku butuh loh employee yang bisa ngerjain di bidang ini. Misalnya bidang yang kayak high level seperti itu. Nah, mereka bisa kayak panggil kamu balik, jadi manajer dong di perusahaan aku gitu, seperti itu misalnya. Nah, itu akan memberikan kesempatan yang bagus banget buat kamu. Apalagi kalau kamu kenal atau have relationship dan juga mereka tahu kalau kerjamu bagus. Kalau contoh yang aku punya based on my experience kerja di Mint Velvet adalah waktu aku akhirnya memutuskan untuk keluar karena harus pulang ke Indonesia, terus ada placement year di tahun ketiga. Nah, manajerku langsung bilang kayak, nggak apa-apa deh kamu keluar, tapi nanti kalau misalnya Christmas atau ada break, misalnya kayak summer break lagi atau spring break, bisa ya kalau misalnya kamu mau kerja lagi di Mint Velvet seperti itu. We always welcome you dan we need you kerja di Mint Velvet di tempat kita gitu. Jadi kayak bener-bener semua opportunity pasti ada, dan kalau misalnya mereka udah percaya sama kita, mereka bakalan terus percaya sih dan memberikan kepercayaan itu untuk kita balik kerja di tempat mereka. Jadi saran dari aku adalah kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk kerja part time, ambil aja guys, bener-bener, karena penting banget ya kerja part time menurutku. Bukan cuman kalian bisa mendapatkan tambahan uang saku, tapi juga meningkatkan experience kalian dalam bekerja. Nah, banyak banget skill-skill yang bisa kalian dapetin dari kerja part time, misalnya kayak communication, terus juga teamwork, professionalism, terus gimana caranya solve problem di pekerjaan kalian, yang bener-bener skill-skill itu penting banget.
Di luar kalian cuman belajar aja, kalian bisa mendapatkan tambahan skills yang benar-benar berguna waktu nanti kalian apply kerja di bidang yang kalian ingin tekuni, seperti itu. Jadi meskipun kalian mikir, pekerjaan part time ini nggak ada hubungannya sih sama jurusanku, nggak apa-apa guys, diambil aja. Karena bener-bener di CV kalian juga bagus, kalian pernah kerja part time di tempat ini misalnya. Terus juga kalian punya skill-skill yang bener-bener dibutuhkan nanti di bidang kalian gitu. And all the best buat kalian yang pejuang-pejuang kerja part time sambil kuliah, karena nggak mudah. Waktu-waktu yang kalian habiskan untuk bekerja dan juga kuliah itu mungkin bener-bener kayak menguras hari-hari kalian. Terus mungkin sedikit banget waktu kalian untuk have fun, tapi menurutku bener-bener akan worth it sih di masa depan kalian gitu. Jadi all the best, semangat terus, dan harus terus kayak belajar untuk bisa manage waktu ya, supaya kalian bisa tetap punya work-life balance. So that's all yang aku bisa share di video kali ini, dan semoga videonya bermanfaat buat kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang informasi kerja part-time di UK. Dan buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Jangan lupa juga ya buat teman-teman yang mungkin ingin tahu lebih banyak tentang kerja part-time di UK, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Atau buat teman-teman yang mau aku raise topik apa lagi yang tentang kayak berkaitan dengan university ataupun pokoknya studi di luar negeri, kalian juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye!